Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Tio selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tayu. Yang saya hormati teman-teman Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Tayu. Alhamdulillah ya syukurillah kita pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk hadir dalam acara kami, yaitu diseminasi budaya positif, salah satu program dari CGP Angkatan 11. Sholawat serta salam juga selalu kita junjungan ke Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya. Mohon izin Bapak Ibu, di sini saya selaku pembawa acara ingin menyampaikan sedikit acara yang akan kita lampaui pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan materi dari Pak Budi Rianto dan saya. Kemudian yang terakhir yaitu sesi tanya jawab dan dilanjutkan dengan penutup. Untuk mempersingkat waktu, monggo sama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh beliaunya Bapak Setia Haryono SPT MPD selaku Kepala Sekolah SMA 1 Tayu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Budi Rianto dan juga Bu Sri Jayanti selaku CGP Angkatan 11 yang sedang menempuh pendidikan guru penggerak di tahun 2024 ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu-ibu, ini didominasi ibu-ibu yang berbahagia pada pagi hari ini. Terima kasih menyediakan waktu untuk kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangkaian kegiatan PGP pendidikan guru penggerak. Di setiap angkatan memang ada yang namanya tugas berbagi praktek baik, berbagi aksi nyata, di mana para CGP ini harus bisa mendiseminasikan ilmunya kepada rekan-rekan teman sejawat di instansi terkait. Nah, kepada Pak Budi dan juga Bu Jayanti, kami sangat berbangga karena panjenengan berdua menjadi dua guru di SMA Tayu yang menempuh pendidikan guru penggerak di angkatan 11 ini. Mudah-mudahan akan memotivasi Bapak Ibu yang ada di ruangan ini untuk nanti kalau ada dibuka kembali PGP program guru penggerak CGP angkatan 12 dan seterusnya bisa termotivasi untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, memang dalam kegiatan pendidikan guru penggerak, kalau panjenengan mikirnya wah jadi tugasnya banyak, panjang sekali, bagaimana waktunya, maka yuk kita mencoba untuk mengubah mindsetnya bahwa memang tidak semua guru itu mempunyai mohon maaf kalau saya keliru nanti, mempunyai jiwa untuk bisa berubah, untuk bergerak menghadapi tantangan-tantangan itu. Jadi kenapa sih harus ikut seperti ini? Maka motivasinya memang mungkin beda-beda. Kalau sekarang panjenengan melihatnya dari sisi wah itu kok sibuk sekali, itu kok tugasnya banyak, maka ketika menghadapi tantangan itu bagi beberapa teman menjadi sesuatu momok atau suatu hal yang kok berat gitu. Tapi bagi kita kalau memang
yang memang senang kayak itu, senang dengan menghadapi tantangan, berjuang, karena nanti ada sebuah kepuasan ketika kita selesai dari satu penyelesaian tugas itu, sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu saya hormati, saya berharap kalau panjenengan memang belum muncul motivasi, setidaknya minimal panjenengan beri dukungan kepada teman-teman kita, rekan-rekan kita yang sedang menempuh PGP ini. Mohon dengan sangat agar tidak memunculkan argumen atau apapun yang membuat teman-teman jadi rodo piye ya, rodo piye dalam arti aduh ternyata malah diginikan, ampun. Jadi marilah kita menjadi manusia, menjadi orang-orang yang ketika memang kita tidak merasa tidak mampu di situ, ya sudah kita dukung saja yang mampu di sana dengan secara positif. Itu karena itu merupakan salah satu wujud dari budaya positif. Nanti yang akan disampaikan Pak Budi sama Bu Jayanti secara garis besarnya ya tentang bagaimana kita menjadi guru yang bisa mengedepankan budaya positif khususnya dalam memberikan pelayanan pada siswa. Apa saja yang telah dilakukan panjenengan selama ini, saya yakin sebagai guru panjenengan sudah melakukan hal-hal positif. Tetapi ternyata dari sisi keilmuan di PGP itu ada hal yang mungkin nanti menjadi sesuatu yang baru untuk panjenengan semua, untuk kita semua. Barusan saya juga coba sambil nunggu dipanggil Bu Jayanti itu nyari-nyari literasi kayak gitu, mendapatkan ada satu tadi dari saya lupa tokohnya siapa menyampaikan ada 3 hal yang pantang untuk kita ucapkan. Yang pertama adalah saya tidak bisa. Jangan kita punya pemikiran kita ucapkan saya tidak bisa. Itu. Karena nanti kita akan menjadi tertutup untuk tidak punya solusi, tidak punya solusi itu. Kemudian yang kedua, jadi lari aku. Ada 3 tadi. Nah, saya tidak bisa. Kemudian yang kedua adalah tidak mungkin. Kita jangan berpikiran tidak mungkin. Kalau kita berpikiran tidak mungkin, seakan-akan menutup kepada diri kita untuk sesuatu yang bisa terjadi lebih baik dari mungkin. Dan yang ketiga adalah saya sudah tahu. Poin yang saya dapatkan yang ketiga ini penting untuk Bapak Ibu guru. Jangan kita ketika ada informasi apapun, ketika kita diajak diskusi apapun, ternyata ini sebuah pantangan bagi kita yang mau maju dengan jangan sampai munculkan kalimat atau kata-kata dalam hati kita pun, pikiran kita atau kita lontarkan, saya sudah tahu. Kalau panjenengan berprinsip saya sudah tahu, maka seakan-akan tidak mau belajar. Karena apapun ilmu hal baru itu dari siapapun bisa kita tambahkan ke diri kita untuk menjadi lebih maju lagi, lebih banyak belajar lagi. Ini Bapak Ibu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah memotivasi panjenengan semua. Saya sangat senang sekali di depan saya ini para guru muda yang hebat, yang luar biasa. Ini Bu Setior ini bahagia sekali ya Bu. Jadi mungkin bisa ada Bu Handa, ada Bu Setior ini ya, yang sebetulnya masih punya kesempatan untuk bisa melaju, untuk bisa coba Bu akses di PGP. Agak dulu saya kalau di ruangan ini yang guru-guru seniornya tidak dihadirkan. Ya ini tantangan tersendiri buat CGP-nya untuk bisa menghadirkan. Karena budaya positif itu penting. Hal baru kalau panjenengan ini yang menempuh PPG banyak ilmunya di situ, mirip-mirip kayak yang PPG. Itu kalau PGP dengan PPG itu beda tipis untuk muatan materi. Dan saya sangat berharap Pak Budi dan juga Bu Jayanti bisa menerapkan budaya positif ini di lingkungan SMA Tayu untuk semakin menambah SMA Tayu menjadi lebih baik. Saya mohon maaf pada Pak Budi dan Bu Jayanti nanti tidak bisa sampai selesai karena kita ada agenda mengundang komite juga untuk hadir di hari ini di SMA Tayu. Selamat mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita mendapatkan banyak manfaat. Kita buka hati kita buka mindset kita untuk menerima hal-hal baru di hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika terlalu berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Setia atas bimbingannya. Jadi tadi yang saya tangkap ada 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gantian ya Pak Bu.
Tapi kadosen iki pesertane pun capek, Pak. Ngegame dulu nggih, monggo. Minta tolong untuk menghadap ke kanan, ke kanannya, yang ke kanan, hadap ke kanan. Setiap ini ke kanan, sana ke kanan, jadi ini. Bu Dewi sendirian, Bu. Oh iya, Bu Dewi bisa gabung sama Bu Mia dulu. Ya, monggo pegang pundak teman-teman. Pak Surya ampun nggih? Pak Surya sama Pak Yayan mawon. Bahaya nanti. Jangan jadi ya. Ya, silakan dipegang pundak teman-teman yang ada di depannya, kemudian kita pijit sebentar biar beban yang ada di pundak sedikit berkurang. Nah, ini berarti posisinya Bu Dewi ini menguntungkan ini Pak, karena pilih yang paling depan ini. Nah iya gantian jelas. Nanti Bu Dewi jangan pindah belakang lagi ya Bu. Iya, kembali kemudian posisi ke Ibu. Sudah rileks ya, oke. Saya melanjutkan dari Pak Budi mengenai budaya positif tadi. Sebenarnya ada 7, tetapi di sini kita tidak perlu mengangkat semua, cukup hanya beberapa. Tetapi kalau kita menyampaikan hanya beberapa tok itu juga ada kaitannya, begitu. Jadi sekilas saja tadi. Ini yang akan saya sampaikan mengenai 2 hal, yaitu yang pertama keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Untuk keyakinan kelas, nah nanti yang akan saya ambil di sini adalah nilai-nilai kebajikan dan langkah-langkah di dalam menyusun keyakinan kelas. Kalau di awal pembelajaran itu kita sering ya Bu ya, apalagi kalau wali kelas terutama, biasanya itu kita langsung terjun perwalian, itu kita bukan dituntut ya, tapi memang itulah tuntutannya, membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan dengan peraturan itu bedanya apa? Nanti kita bahas di sini. Nah, kemudian yang kedua adalah segitiga restitusi, nanti berkaitan dengan kebutuhan dasar yang sudah dijelaskan sama beliaunya Pak Budi. Kemudian ada teori kontrol, dan yang terakhir adalah kita nanti coba belajar praktek penerapan segitiga restitusi. Lanjut Pak. Nah ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini secara bersama, yang berasal dari penyatuan pemikiran-pemikiran, di mana di dalamnya itu mengandung nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara sadar dan secara bersama-sama, karena memang dibuat secara sama-sama. Kemudian ini ada soal Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Pasti nanti yang ada di benak kita jawabannya adalah untuk memperoleh keselamatan. Walaupun di sini tuh saya pertama kali pindah sini tuh melonggong Bu. Melonggong itu heran ya. Loh, kok akeh sing ora nganggo helm? Nah, pemikiran saya, oh mungkin karena anak-anak itu memakai helm dengan catatan takut kepada polisi. Kalau di Pati itu kalau tidak naik kendaraan tidak pakai helm kan langsung ketilang ya. Nah kalau di sini kelihatannya kok aman begitu. Jadi anak sebagian besar tidak menggunakan helm. Nah, padahal peraturan untuk menggunakan helm itu adalah bukan untuk menghindari polisi, tetapi adalah untuk memperoleh keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini berkaitan dengan kondisi COVID yang kemarin ya. Itu juga kemungkinan jawaban kita adalah untuk memperoleh kesehatan ataupun keselamatan. Nah, dari keselamatan ataupun kesehatan inilah nanti yang akan kita sebut sebagai keyakinan. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat ataupun tersurat. Jadi nilai keyakinan itu adalah yang sudah ada sebenarnya Pak Bu, tetapi kita belum menemukannya begitu, belum menyadarinya.
keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, tadi disampaikan Pak Budi bahwa motivasi itu ada dua, motivasi yang sifatnya intrinsik dan motivasi yang sifatnya ekstrinsik. Nah, ini harapannya dengan adanya keyakinan seseorang itu memunculkan motivasi yang muncul dari dalam diri atau intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang tanpa makna. Nah, jadi harapannya kalau ada motivasi intrinsik, pasti anak itu akan muncul atau tergerak hatinya untuk mengikuti keyakinan yang telah disepakati. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya, dan apa tujuan utamanya. Nah, selama ini kan peraturan itu kan tiba-tiba ada begitu ya, tiba-tiba ada tanpa siswa itu tahu apa tujuannya, kemudian apa yang nilai yang terkandung di dalamnya, itu anak tidak tahu karena memang anak tidak dilibatkan. Sehingga tidak hanya sehingga tidak hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa mereka memahami apa tujuannya itu tadi. Nah, ini contoh dari nilai-nilai nanti ada, kita lihat dulu. Nilai kebajikan itu apa toh? Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif yang muncul dari manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi nilai ini sifatnya universal. Setiap perilaku atau perbuatan pasti punya tujuan. Nah, nonsen kalau kita melakukan sesuatu tapi tidak punya tujuan. Karena tujuan itu adalah arah kita. Kalau guru itu ya berarti RPP ini dhewe ngoten nggih. Sebelum ngajar itu kita harus punya arah, kita punya RPP, punya langkah seperti itu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan bisa terbangun sehingga nanti menggerakkan motivasi dari dalam diri dan untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini kalau harapannya di sini saya sama Pak Budi, semua siswa semanta itu meyakini nilai-nilai yang ada sehingga nanti Pak Suryo kepenak beliaunya tidak usah marah-marah, tidak usah malah-kerek gitu ya Pak ya. Karena anak sudah punya motivasi intrinsik untuk mengikuti nilai kebajikan itu tadi. Nah, ini macam-macam nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya hanya mencantumkan 3 yang secara umum. Yang pertama adalah nilai profil pelajar Pancasila. Nah, ini bisa dilakukan ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kemudian kalau menurut Ibu Primeri, sikap murid itu salah satunya di sini banyak sekali ya, ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuannya tinggi, kemudian kerjasama, komitmen, percaya diri, dan kreatif. Begitu juga dengan nilai-nilai kebajikan yang universal menurut 9 pilar karakter Indonesia. Di sini ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, mandiri dan tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, kemudian percaya diri, kreatif, kepemimpinan, berkeadilan, baik, rendah hati, toleransi, dan kedamaian serta kesatuan. Nah, ini Bapak Ibu, coba kita sama-sama menemukan nilai-nilai yang ada di dalam berapa soal Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bareng-bareng menemukan kira-kira menurut panjenengan semua nilai-nilai kebajikan yang ada di situ nilai apa? Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilainya nilai apa, Bu? Nilai apa, Bu?
tanggung jawab. Kita simpan dulu. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Apa? Dilarang melakukan kekerasan. Kekerasan. Nilai saling menghargai orang lain. Disimpan dulu ya Pak Budi ya. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini kira-kira kesehatan. Kesehatan dan hukum. Bergantian atau menunggu giliran. Sabar, budaya antri. Menggunakan masker. Kesehatan. Berjalan di kelas dan koridor. Tertib. Ada lagi? Aman, keselamatan berarti ya Bu ya. Ya, kita lihat. Nah, ini kembalikan barang ke tempatnya tadi, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang, betul Bu Yeni, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, tadi disiplin ya. Disiplin berkomitmen sama. Kemudian dilarang menggunakan kekerasan, keselamatan atau menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Berganti, sabar, gunakan masker, keselamatan, berjalan di koridor, keselamatan atau keamanan. Nah, inilah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Biasanya ini yang sering terlupakan ketika kita membuat keyakinan kelas. Lanjut Pak. Nah, ini nanti saya muaranya akan mengajak Bapak Ibu bagaimana cara menyusun keyakinan kelas. Sebelum saya memperoleh modul ini, itu pun juga sama Bapak Ibu. Jebule aku lagi neng tahap iki. Karena memang selama ini yang saya lihat di kelas-kelas itu kan peraturannya tidak boleh terlambat. Kemudian mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru dan seterusnya. Ternyata kita masih dalam tahap yang pertama Bapak Ibu. Kita lihat. Jadi prosedurnya, urutannya ini kurang lebih di situ ada 7. Yang pertama, membantu menemukan peraturan yang perlu disepakati oleh warga sekolah atau murid-murid di sekolah ataupun di kelas melalui curah pendapat, melalui diskusi. Biasanya kan kita tawarkan gitu. Tadi contohnya Bu tadi yang Jainal tadi. Itu anaknya makan permen, Bu. Jadi terus akhirnya saya nggak marah itu. Terus tak kembalikan, nah coba ditengok lagi keyakinannya apa kemarin. Ya Bu, kesepakatannya tidak boleh makan permen. Nah terus kalau kamu melanggar dari itu bagaimana? Ya terus anaknya menyadari gitu Bu, tapi dihutang. Dihutang karena memang saya jam keberapa itu jam siang habis istirahat, uangnya habis. Jadi tidak bisa mengganti pada saat itu. Jadi pertemuan berikutnya baru dibelikan sejumlah 30 berapa satu kelas? 36 tambah 1 itu 37. Saya dibonusi 1. Jadi anaknya beli 1 pak, isinya berapa itu sisanya dikasihkan saya. Jadi anak-anak teman satu kelas dapat 1, saya dapat sisanya yang banyak malah. Nah, ini anak yatim. Lanjut Pak. Nah ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama tadi menemukan peraturan yang perlu disepakati. Contoh misalkan ada anak yang memberikan usulan tidak mengeluarkan kata-kata kotor saat pelajaran PKN. Ini saya terapkan di, maaf saya sebut merek, kelas 10. Pak Rosli itu kelas berapa? 10.5. Nah di kelas 10.5 saya menerapkan ini karena ketika saya masuk pertama kali itu saya mendengar omongan anak-anak itu wah luar biasa A sampai Z. Nah di situ saya merasa risih Bapak Ibu. Terus akhirnya yuk kita buat kesepakatan gitu. Dan kebetulan yang sering seperti itu, yang punya kepribadian seperti itu adalah anak perempuan. Nah ini terus anaknya setuju, oke, terus tak tulis di papan tulis. Nah terus dari kalimat itu, peraturan itu kita ubah menjadi kalimat positif. Menjadi selalu berbicara dengan sopan.
Jadi yang tertulisnya itu yang nomor 3 itu Bu. Kemudian yang dari kalimat positif kita temukan nilai-nilai kebajikannya, yaitu saling menghargai orang. Jadi kalau kita mengeluarkan kata-kata yang sopan, itu otomatis kita sudah menerapkan nilai saling menghargai. Kemudian membuat diagram Y dan menyusun tabel tugas guru dan tugas murid, kemudian meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lanjut Pak. Nah ini diagram Y-nya Bapak Ibu. Jadi diagram Y nanti ada unsur terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terdengar itu saya sering ini, ada satu anak berbicara, yuk saling menghargai sesama teman. Nah itu yang terdengarnya. Terlihatnya senantiasa menghormati dan menghargai guru serta teman. Berperilakunya berucap dan berkata yang sopan dengan siapapun. Nah ini. Kemudian untuk tabel tugas saya, tugas kamu, di sini saya jabarkan seperti ini Bapak Ibu, karena memang anaknya itu ternyata sudah suatu kebiasaan buruk. Setiap hari kesenggol Siti, maaf, miso. Kesenggol Siti, miso. Terus sampai anaknya itu apa ya? Jenggung ini apa ya bahasa Indonesianya ya? Apa ya Pak ya? Jenggung itu loh Pak. Nah, itu jenggung temannya dan seterusnya. Akhirnya terus saya tambahkan ini. Tugas guru mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai. Yang terakhir di situ terkait dengan yang menghargai tadi, menerapkan sikap saling menghargai di kelas. Murid tugasnya belajar, mencoba belajar aktif, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan. Yang terakhir yang katanya dengan nilai tadi, menghargai dan menghormati guru dan sesama teman. Guru tugasnya bukan menyakiti, memaksa untuk belajar, merapikan barang murid, menyiapkan makanan, serta menghardik siswa. Nah ini bukan tugas guru. Bukan guru tugasnya bukan itu. Kemudian murid tugasnya juga bukan menyakiti. Nah ini jadi anaknya tadi, oh iya ya, aku juga berarti menyakiti. Ya itu dia terbuka di situ. Mengeluh, kemudian merusak barang pribadi dan menghina teman atau membuli teman. Nah ini yang sering, yang masih saya jumpai di sini itu adalah memanggil temannya itu dengan sebutan orang tua. Nah ini yang masih menjadi apa namanya ya, momik bagi kita. Saya minta tolong dengan membuat 1, 2, 3 kelompok, monggo anggota berapa kelompok, kemudian masing-masing kelompok mencoba mempraktekkan cara membuat keyakinan kelas, mulai dari menemukan peraturan sampai dengan tabel guru dan murid harus apa. Ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama menemukan peraturannya apa, berarti A peraturannya apa, kemudian diubah menjadi kalimat positif, kemudian ditemukan nilai kebajikannya. Ke belakang panjenengan, yang kelompok sini, yang 2 kan menulis di papan tulis itu Bu, jadi saya lewati. Nah, berapa menit Bu? 1 saja enggak apa-apa. 1 atau 2? 2 Pak? 2 apa 1 Pak? 2 katanya Bu. 2 peraturan, 2 kalimat positif, kemudian menjadi 2 nilai kebajikan. Nah, ini monggo. Di belakang panjenengan yang kertas sudah tertempel itu, Bu. Monggo. Ini dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah. Minta tolong dipresentasikan dulu mungkin dari kelompoknya Bu Yeni. Monggo, Bu Septi, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oh dicopot aja ya.
Ya, monggo Pak. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Bu Murtini, Bu Yuni, Pak Yayan, dan saya sendiri, Bu Septi. Dari contoh pembentukan keyakinan kelas, kelompok kami mengambil 3 peraturan. Yang pertama, tidak boleh bertengkar dengan teman sekelas. Ini kalau diubah menjadi kalimat positif, menjadi saling menyayangi teman sekelas. Nilai kebajikan yang diambil yaitu saling menghargai orang lain. Kemudian peraturan yang kedua, tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Kalimat positifnya berkata sopan dan nilai kebajikannya saling menghormati orang lain. Kemudian peraturan yang ketiga, tidak boleh makan pada saat jam pelajaran. Kalimat positifnya yaitu makan pada saat jam istirahat dan nilai kebajikannya berkomitmen. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2 Bu Septi, terima kasih. Ya, ini yang dimaksud dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dan adanya nilai itu, nilai keyakinan, nilai kebajikan yang sifatnya universal itu nanti yang akan dipegang oleh anak-anak supaya institusi dan posisi kontrol. Lanjut Pak. Ya, tadi sekilas sudah disampaikan oleh Pak Budi mengenai tindakan apa yang harus kita lakukan ketika ada pelanggaran terhadap suatu peraturan. Pasti nanti di situ yang akan ada atau yang berkecimpung adalah hukuman. Kalau tidak hukuman pasti konsekuensi. Yang terakhir adalah restitusi. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka lagi dengan karakter yang jauh lebih kuat. Nah ini memang butuh latihan Bapak Ibu. Jadi tadi seperti yang sudah ditanyakan Pak Budi, yang idealnya yang mana Bapak Ibu? Manajer. Jadi kalau manajer harapannya anak itu sudah bisa memanage dirinya sendiri, sudah bisa memanage dirinya sendiri begitu. Dengan dasar nilai kebajikan yang jenengan buat tadi. Dan sadar, ada motivasi intrinsik di dalam siswa itu. Lanjut Pak. Ini ada video contoh dari 5 posisi kontrol. Dewi, buat tenang. Kamu deh, pasti terlambat. Saya apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu kuliah lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Lagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Ya Pak Surya itu Pak. Tapi ini harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat
membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Besok praktek dong. Besok praktek. Besok praktek dong. Ya sayang. Besok. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Besok praktek dong. Praktek. Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les aja. Ini nanti kalau pulang dibawakan durian sak-sak Pak, yang posisi ketiga. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7. Tapi sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk menjawabnya secara Di rumah, ada orang yang tidak dikenal. Ya, ya itu Bapak Ibu. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi yang idealnya itu yang manajer tadi, Pak Surya. Jadi harapannya kita bisa menerapkan manajer itu dengan catatan anak itu sudah mempunyai motivasi intrinsik dari dalam, dan anak ini juga meyakini nilai-nilai keyakinan yang dibuat begitu.
gitu. Jadi kalau wah yo sesuk yo gawe ngono telat akeh, sing telat tambah berah, tambah akeh. Ya karena mungkin dari anak-anak kita itu motivasi intrinsiknya belum tumbuh, belum muncul Bapak Ibu. Dan kesadaran untuk mematuhi atau meyakini dari nilai keyakinannya itu juga masih sangat kurang. Nah, ini PR kita bareng-bareng. Nah, lanjut Pak, ada tahapannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini biasanya itu yang terletak dengan dari Bapak Ibu atau dari apa ya, yang menjadi teman tadi atau Bapak Ibu guru tadi. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini biasanya komunikasinya seperti ini. Kemudian dari tahap yang kedua, dari stabilitas, menstabilkan identitas itu menuju ke tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Biasanya yang sering muncul kalimatnya di situ adalah kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Nah, tadi si Nare juga ditanya oleh ibu yang piket tadi, kenapa bisa terlambat lagi dan seterusnya. Karena ternyata anaknya lupa menyetel alarm. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah ini ya, jadi kedua ini nanti anak itu akan memvalidasi sendiri kesalahan apa yang ia perbuat ya, jadi bukan kita yang langsung menjustis kamu salahnya di sini, bukan, tapi dari anaknya. Nah, kemudian kalau anak sudah menemukan tindakan yang salah itu, kita coba kembali ke keyakinan yang telah dibuat, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, itu tadi seperti yang disampaikan oleh beliau ibunya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini. Lanjut Pak. Jadi biasanya kalau untuk ciri dari segitiga restitusi, solusi itu muncul dari si orangnya sendiri Bapak Ibu. Kita bisa memberikan alternatif, tetapi nanti yang memilih adalah anak. Jadi anak memanajer dirinya sendiri melalui masukan dari solusi itu tadi. Ini Kak. Ya, videonya seperti ini. Ini sesi terakhir ya Bu ya. Sesi terakhir tanya jawab. Yuk. Sharing boleh Bu. Untuk ke siswa ya, jika ada suatu hal antara guru dengan siswa, kita sudah saling sharing. Misalnya mungkin dengan alternatif sampai bahasanya, dengan cara pertama, cara kedua, cara ketiga, bahkan sampai ke orang tua, dan tidak ada perubahan di siswa ini. Nah, tindakan kita apakah menyerahkan ke orang tuanya atau kita bina sesuai dengan kemampuan dan kerjasama dengan orang tua juga, atau bagaimana? Menurut panjenengan sendiri, monggo. Gimana? Langsung dijawab. Ini terima kasih Bu Aziz Fauzana. Sebenarnya ini dulu sudah saya lakukan dengan Pak Surya Bu, waktu menghadapi siswa. Dulu itu 11 IPS 1 ya Pak Surya. Semua segala upaya sudah dilakukan, tapi memang belum bisa Bu ya. Tapi zaman dulu kan tidak seperti sekarang ya. Jadi yang kami lakukan adalah home visit terlebih dahulu. Kami ke rumahnya menanyakan kenapa kok anaknya seperti ini. Saya telusuri sampai ke latar belakangnya, sampai ke ranah pribadi mungkin ya, sampai kenapa kok anak seperti ini. Ternyata memang ada sesuatu yang membuat anak tersebut tidak berubah, dengan kondisi keluarganya yang membuat anak itu tidak bisa berubah. Jadi ya, kalau Bu Aziz tadi bertanya apakah dikembalikan ke orang tua Pak, atau kita bina semampu kita. Saya menjawab berdasarkan materi, kita bina semampu kita dengan pemahaman bahwa
Setiap anak itu mempunyai tujuan atas tindakan yang dilakukan. Berarti tindakannya tersebut itu ada tujuan. Nah, kita harus tahu tujuannya apa supaya kita bisa menyelami apa yang mereka lakukan. Jadi ya, kalau memang sekedar ucapan memang sulit gitu. Seperti itu. Jadi ya kita bersama-sama untuk mewujudkan supaya memang tujuan dari Ki Hajar Dewantara itu yang menuntun murid untuk mencapai keselamatan ya di dalam kehidupannya secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat itu bisa tercapai gitu ya. Kita bina semampu kita tuntun sampai anak itu menuju ke keselamatan. Seperti itu tuh kalau jawaban saya berdasarkan materi. Itu Pak Surya jika mau menambahkan ya sharing aja nggak apa-apa, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana ya? Untuk penanganan sebelum corona dan pasca corona ini memang agak berbeda kita. Siswa cenderung mudah dikendalikan karena guru diberi keleluasaan untuk bertindak. Nah, ini kan peraturan seolah-olah kita dibayangi. Gini, permasalahannya gini. Secara peraturan norma tertinggi dari sekolah kita itu peraturan yang peraturan tertulis yang ditandatangani kepala sekolah. Norma tertinggi jadi patokan SOP untuk STP 2K maupun semua stakeholder sekolah. Tapi hari ini surat peraturan tertulis itu ada, tapi seolah ditiadakan, tapi tiap tahun diedarkan, dan tidak boleh mengeluarkan siswa, tidak boleh menghubung siswa. Dan seperti dulu kan disepakati memang 90% kehadiran itu kalau dilanggar itu anak tidak naik. Sekarang ya secara tertulisnya itu ada tapi tidak berlaku. Bang saat ini katakanlah teori itu tidak ada yang salah. Yang dikemukakan Pak Budi dan Bu Sri Jayanti itu kan teori konseling behavior. Ada transformer, penguatan, ada stimulus respon, ada reward punishment. Itu kan semua di dalam ruang lingkup teori behaviorisme. Itu betul semua memang. Ntar teori behaviorisme di kontra dengan teori realita, nanti di kontra lagi dengan psikoanalisa. Tidak ada habisnya, semua benar. Tergantung ini anak seperti apa, masalahnya seperti apa, teori apa yang pas, gitu toh. Kalau untuk semua masalah, jadi untuk masalah yang berbeda kita pakai teori yang berbeda juga. Kemudian teori itu berkembang, bisa jadi pendapat itu bisa benar bisa salah. Ilmu sekarang benar, besok 5 tahun ke depan bisa salah. Kemudian timbul teori satu lagi yang baru. Itu ada SFBC dalam teori kami. Itu semua benar asal masalah selesai. Itu juga teori. Meh hukum, meh gimana pun itu dilegalkan asal masalah teratasi. Itu ada teorinya SFBC. Kemudian semua teori itu tidak berlaku kalau satu kuncinya yang disebut dengan tadi Bu Sri Jayanti tentang apa diri Bang? Bukan Bu, sama timbul intrinsik. Kenapa seperti itu? Semua teori itu harus berdasarkan kalau di BK konseling menyadari kesalahannya. Cara kene lah. Awakku panas. Oh, kok gejalaku ngene ya? Aku tak periksa awak ning dokter. Kita menyadari lalu kita pengen berubah, pengen sembuh, kita datang. Nah, kalau kita di sekolah itu kan enggak. Siswa tidak menyadari kalau dia salah. Siswa tidak menyadari kalau dia salah, kita harus membentuk. Berarti kan kita berkontra.
mengobati yang tidak mau sebenarnya tidak mau diobati. Orang sadar tidak salah. Nah itu yang sulit di situ memang. Kalau memang sakit, ya, oh iya, aku perilakuku keliru. Aku tak mendatangi BK, tak konsultasi, tak konseling tentang ini. Tapi kan siswa tidak seperti itu. Tapi kalau kita tidak aslinya kita salah jemput bola. Kalau menurut kode etik BK itu keliru, konselor itu keliru. Kalau teori konseling ya, makanya ada kata bimbingan di depannya, bimbingan dan konseling. Kalau ini tadi teori konseling, Bu. Jadi klien harus sukarela datang ke seorang dokter rela. Saya diajak konsultasi. Kalau bimbingan ya kita global, makanya ada bimbingan dan konseling seperti itu. Kalau Terima kasih Pak Surya. Wah ini Pak Surya luar biasa. Terlihat literasinya bagus ini Bu. Sudah? Sudah. Menambahkan sedikit saja saya Pak. Ini sudah 2 jam ternyata tidak terasa. Tidak terasa sudah. Terasa ya. Terasa yang duduk. Oh terasa. Yes, memang betul yang disampaikan Pak Surya. Mungkin karena kita ini Pak, hidup kalau di pendidikan yang Ki Hajar Dewantara itu disesuaikan, anak itu mengalami perkembangan itu sesuai dengan kodrat zamannya dan kodrat alamnya. Seperti tadi, kalau misalkan zaman dulu saya ditempelin guru itu tidak masalah, tidak ada yang protes ya Pak ya. Justru malah itu membuat karakter kita jauh lebih kuat. Nah ternyata kalau diterapkan di zaman sekarang itu tidak bisa. Nah itulah, itu sesuai dengan kodrat zaman. Ya, itu tadi Pak Surya, luar biasa masukannya. Terima kasih Pak Surya. Terima kasih sekali. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Sampun cekap Sampun ya. Saya tutup aja ya. Tutup mawon. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya acara kita sudah sampai di penghujung acara. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah berkenan hadir untuk mengikuti acara diseminasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, ilmunya juga tambah berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Monggo sarang-sarang kita tutup acara siang pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Siang ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Fotorian Bapak Ibu, fotorian nggih, dokumentasi. Ya, tak penting fotonya Pak. Ditutup dulu Pak Budi. Ya, saya Sri Jayanti dan Pak Budi Rianto mengucapkan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.